Di dalam kitab Ayub 25 ya, kitab Ayub 10 ayat 10, manusia itu diciptakan di dalam rahim itu seperti susu, dicurahkan dan dikentalkan seperti keju. Apakah ini sesuai dengan ilmu pengetahuan? Kalau memang Tuhanmu lebih benar daripada Tuhan kami, kenapa cerita tentang penciptaan manusia di dalam rahim saja salah? Sekarang buktikan saja, kalau Tuhanmu benar, ayo kita cek ayat-ayat Alkitab sesuai dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Itu tanggapan saya. Silakan Dok Romi. Justru penjelasan di Al-Quran itu yang tidak ilmiah, Pak. Loh, tidak ilmiahnya di mana? Bercerita tentang ilmu pengetahuan, ideologi. Itu sesuai sekali loh. Itu tulang itu nanti ada terakhir, Pak. Ini kita masalah ke ideologi dulu, jangan lari kemana-mana. Iya, buktikan kalau itu salah. Itu menurut embriologi itu salah, Pak. Loh, ini saya bilang ya mengenai janin sebelum menjadi embrio itu sesuatu yang mirip lintah. Iya, itu salah menurut. Loh, salahnya di mana? Padahal ilmu pengetahuan modern sudah membenarkan itu. Emangnya ada ilmuwan apa embriologi? Baik. Yang benar itu. Baik. Menurut embriologi yang benar itu di kitab Ayub. Sebentar, saya ambil jalan tengahnya. Kalau memang yang disemprot kayak keju itu ya maksudnya? Iya, yang dicurahkan dan dibekukan seperti keju. Di tengah itu, apakah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan? Ilmuwan mana yang menerangkan hal itu? Silakan Bro Romi ditanggapi. Ada nggak di Bible menerangkan tentang janin dalam? Ya, ada nggak? Iya, saya cari Bible menerangkan itu. Jangan bantah aja, cari di Bible. Bantah ayat ada di Bible. Quran. Saya sudah temukan. Ya silakan Pak. Iya, baca Ayub 10. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Itu kan yang dibilang tadi toh? Ya. Ya bagaimana? Nah, baru ayat selanjutnya dengar ya. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Itu yang sesuai dengan pembentukan embriologi, Pak. Apakah ini sesuai enggak nih ayat 10 nih? Itu sesuai. Al-Quran itu justru yang salah. Ilmuwan mana yang memakai ayat ini? Yang membuktikan ini ilmuwan mana? Bisa ditunjukkan? Ini Anda tanya kepada ahli embriologi, Pak. Iya, tunjukkanlah artikelnya. Kalau kami nanti akan kami tunjukkan. Tunggu, kamu cari saja ada video. Tunggu, kamu cari saja ada video tentang embriologi yang membuat ada seorang Arab itu yang murtad. Gara-gara ayat ini, Pak. Ternyata dia melihat Alkitab yang benar. Iya, melihat Alkitab yang benar. Kamu cari ada yang murtad karena masalah embriologi ini. Ini Ayub 10 ayat 11 berkata, engkau mengenakan kulit dan daging dilepas ayatnya, Pak. Pak, jangan dilepas ayatnya. Teruskan. Serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Pembentukan embriologi memang persis seperti ini. Itu ketika dia tanya pun para ahli orang muslim, apa yang ahli orang muslim katakan? Sudah imani saja itu. Memang bertentangan itu, tapi imani saja. Pertanyaan saya, ilmuwan mana yang menyatakan hal itu, yang memakai ayat itu, yang menyelidiki ayat itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Iya, jangan orang murtad yang kamu pakai. Orang murtad itu orang bodoh dari Islam. Anda Pak begini ya, Anda tanya saja kepada yang ahli embriologi. Loh, justru kalau menurut ahli embriologi seperti Maurice Bucaille, Ketmore, ya itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa sebelum manusia itu berbentuk janin masih embrio dia itu seperti lintah. Bisa admin menunjukkan itu? Admin bisa nggak menunjukkan gambar ini? Bisa. Coba. Bisa. Baik. Jadi gini, sebentar. Kita harus sesuai dengan bukti. Anda harus bisa membuktikan dong. Jangan cuma main klaim. Masalahnya kitab Ayub ini bukan kitabnya Kristen. Sebentar. Ya, Ustadz Sugi udah memberikan contoh ahli embriologi bahwa sesuai Al-Quran. Sekarang Anda, Bro Romi, tunjukkan satu siapa yang memakai Bible itu referensi. Silakan. Bahkan saya bisa menyebutkan orangnya, yaitu Ketmore. Nah, kamu siapa? Kamu ilmuwan mana? Ya oke. Ilmuwan siapa dulu? Silakan. Kamu tanya saja kepada ahli embriologi ya. Alah. Anda yang debat. Saya bukan ahli embriologi. Kita buktikan saja langsung. Jangan main klaim. Saya bukan ahli embriologi. Kamu tanya langsung saja ya. Mengenai mana yang benar. Anda yang ahli sama saja. Saya juga bukan ahli embriologi, tapi kami bisa menunjukkan bukti.
Ayub 10 ayat 11 kamu tanyakannya mana yang benar? Ayub 10 ayat 11 dengan di Al-Qur'an berapa itu? Yang saya tanya itu bukti, adakah buku yang sudah menerangkan bahwa Ayub 10 ayat 10 sampai 11 itu sesuai dengan embriologi modern? Buku siapa nama ilmuannya? Kalau kami bisa menunjukkan, mau silakan saja buka di Google, banyak itu. Karena tulang itu manusia tidak diciptakan dari darah. Itu nanti kita bahas. Belum nyampe kamu ke sana. Dengar dulu. Manusia tidak diciptakan dari darah. Sebentar. Itu nanti ada terakhir. Moderator, stop dulu. Jadi begitu tulang itu ada terakhir, itu sesuai dengan kitab Ayub. Itu Al-Qur'an salah. Bro Romi. Nanti saya jelaskan ini ya, Bang Handi. Nanti kasih saya jelaskan ini Ayub 10 ya. Baik. Ayub biar mata dia terbuka. Baik. Makanya saya katakan saya lebih paham kitab kamu daripada kamu sendiri, Bang. Jadi Ustaz Sugi sudah memberikan contoh ya sesuai dengan Al-Qur'an. Anda bukan ahli di sini, tapi Anda sudah tentu mengetahui. Itu loh, Anda berani. Silakan buktikan buku siapa, dokter siapa, apa siapa yang Anda kenal memakai ayat Ayub ini untuk pembuktian saintifik di embriologi itu. Sebutkan saja, bukan Anda disuruh nerangkan. Silakan kalau saya tidak hafal, Pak. Nah, itu namanya klaim. Itu bukan. Kalau tidak hafal nggak usah dijadikan argumen. Sekarang saya tanya. Oke, saya jelaskan Ayub ya supaya Romi ini paham. Mana lebih dulu ada? Kulit dan daging atau tulang? Loh, kitabmu yang mengatakan kulit dulu baru tulang. Iya, tapi kalau di Al-Qur'an tidak. Tulang itu daging itu tulang itu dibungkus dengan daging. Anda kalau saya jelaskan Pak. Anda bukan ahli, terbalik. Anda bukan ahlinya. Daging dibungkus dengan kalau di Al-Qur'an itu pertama mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, baru tulang, baru daging, baru otot, baru tulang lagi, baru berbentuk seperti makhluk. Itu dalam Al-Qur'an jelas ayatnya. Tulang itu terakhir, Pak. Tulang itu terakhir. Di kitabmu yang terakhir itu tulang. Ini saya jelaskan samamu ya, supaya kamu paham ya. Yang benar itu tulang yang terakhir. Bagaimana ceritanya lawang tulang dulu? Bagaimana ceritanya tulang yang terakhir sementara tulang itu dibungkus? Iya, itulah kesalahan ceritanya Al-Qur'an. Pak Romi, begini. Ketika Al-Qur'an mengatakan tulang itu dibungkus dengan daging, itu pembentukan embrio, itu keliru. Sekarang saya tanya sama Anda, di dalam diri Anda itu tulang di luar atau daging yang di luar? Kulit yang di luar? Tapi pertumbuhan janin itu, tulang itu terakhir, Pak. Berarti tulangnya nyodok-nyodok daging gitu ya? Tidak, maksudnya begini. Aduh. Itu dagingnya ditusuk, itu dagingnya pakai tulang sate dong. Emangnya sate. Nah, kayak begitu. Tulang itu tumbuh. Dengar. Nah, sebentar. Aduh. Kalau di dalam kitab Anda diterangkan, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit, engkau mengenakan daging, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Berarti urat di luar, tulang di dalam. Coba Anda saya terangkan ayat ini. Jika air mani diumpamakan seperti susu, gumpalan darah atau nutfah, atau di dalam ilmu kedokteran disebut dengan zigot, ya, diumpamakan dengan keju, apakah bentuk dari zigot ini mirip seperti keju? Ya, jadi ilmuwan menerangkan bahwa zigot itu mirip lintah, kenyal, tidak seperti keju. Ya, berarti embrio itu seperti sabun batangan. Iya. Oke. Embrio itu seperti lintah, itu yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Dia upload. Menurut Bible seperti sabun batangan. Susunannya. Sebentar. Susunannya keliru. Silakan. Kalau di Alkitab Al-Qur'an itu susunannya keliru. Sebentar. Ada yang keliru di dalam Al-Qur'an itu. Sebentar. Ayat Al-Qur'annya terang. Tadi. Sebentar, Banjuma, upload dulu ayatnya, terus Banjuma rekonstruksi ayat Ayub, terus kemudian Pak Romi rekonstruksi ayat Ayub, diterangkan siapa yang masuk akal. Tampilkan dulu ayat Ayub itu. Rekonstruksi mulai susu sampai urat. Kira-kira berbentuk manusia apa enggak? Tolong diupload ayatnya tadi, Ayub berapa itu? Ayub 10 ayat 10 sampai 11. Iya. Baik. Tampilkan dulu. Siapa yang mau Banjuma.
sebentar dulu, Baju Mak dulu. Silakan rekonstruksi, terangkan dari susu sampai urat. Bentuk manusia kah apa enggak? Silakan. Nah, tuh, tadi saya sudah menerangkan. Kalau di dalam ilmu kedokteran berkesesuaian dengan Al-Qur'an, mirip lintah embrio itu. Kenyal seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya di dalam kitabnya orang Kristen dikatakan sperma itu nantinya seperti keju, berarti dia seperti sabun batangan, seperti batako dia. Lalu kemudian di ayat ini air mani itu diumpamakan sebagai susu yang dikentalkan seperti keju. Jadi mirip sekali dengan teori teori filsafat Yunani. Helen juga. Jadi makhluk hidup itu dinyatakan tersusun dari dua unsur utama, yaitu air dan api. Jadi pembentukan zat itu dilakukan oleh api kemudian menjadi embrio. Saripati makanan embrio berasal dari makanan dan napas dari ibunya. Ini jelas. Nah, kalau di ayat 11 dijelaskan bahwa kulit dan daging duluan berbentuk, baru kemudian Tuhan memasangkan tulang dan urat. Itu terbalik. Kalau di Al-Quran jelas. Surah Al-Mu'minun itu sangat-sangat jelas dan terang dari ayat 12 sampai ayat 15. Terima kasih. Tulang itu tumbuh, Pak. Bukan dipasang tumbuh. Pak Romi. Ini argumen Anda mengarang. Saya moderator. Pak Romi, saya moderator. Tampilkan ayatnya. Rekonstruksikan itu ayat. Baca satu persatu. Apa dulu dari susu dulu. Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 15. Enggak, ayat tadi. Ayat 10. Saya mau minta Pak Romi. Saya screen. Saya minta Pak Romi nerangkan. Saya screen. Saya screen, Pak. Terangkan dari susu terakhir urat. Apakah berbentuk manusia apa berbentuk sabun? Oh iya. Silakan Pak, rekonstruksi sesuai keilmuan Anda. Tunggu ya. Ya, terangkan. Gimana cara ini kita mau uji keilmuan Anda di sini. Iya. Tadi itu ayat 10 tadi tuh, bantu aja. Iya, tunggu saya masih cari dulu. Siapa yang bisa bantu? Ya. Tadi yang screen siapa? Biar cepat. Ya ini Pak Iwan. Udah ini nih. Oh, sudah. Ada screen-nya. Sudah, sebentar, sabar. Di screen dulu Pak Ivan. Dibantu Pak Ivan. Hilang lagi. Berapa sih? Berapa? Iya, silakan. Ayo berapa tadi? Ayat 10. Ayat 10 sampai 11. Pak Romi? Iya. Ayo 10 ya 11 ya? 10 sampai 11. Iya, oke, ayat 10 11. Ya silakan, itu ada dibaca Pak. Tolong rekonstruksikan ayat itu dari susu sampai urat. Bisakah berbentuk manusia sesuai keilmuan Anda? Monggo diterangkan. Oh iya. Ini kalau menurut saya, kenapa kalau menurut saya ini yang benar ya? Karena kan di sini ditulis engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ini sangat sesuai. Karena dari kan awal Pak dibaca Pak, dari awal. Itu tumbuh. Susunya mana Pak? Kejunya mana? Ya itu kan. Dimulai dari awal Pak, sabar. Keilmuan Anda mau diuji di sini. Seperti, iya. Bukankah engkau yang tunggu ya? Ayat 10, ayat 10, ayat 10. 9 dulu, 9. 9 dulu 9. Dibaca Pak. Ada suaranya lagi, mohon maaf ya saudara. Ingatlah. Tunggu ya. Saya bacakan ya, boleh? Ya silakan baca kemudian terangkan. 10 ayat 10 ayat 9. Ya ini berbentuk manusia ini nanti apa bentuk sabun ini, silakan. Bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Ini kan sesuai penciptaan manusia dari tanah kan? Baru kedua di ayat 10, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ini kan sangat sesuai sekali. Ini manusia itu ketika dijanin itu ia kan cair dia. Hilang suaranya sebentar ya. Oh iya. Dia kan cair, manusia itu kan cair ketika dibentuk. Jadi ini sangat sesuai seperti susu. Dan mengentalkan aku seperti keju. Ini bukan cuma manusia, ini hewan pun seperti ini. Dia itu seperti air dia waktu dibentuk. Manusia itu, embrio itu.
Baru di ayat ke-11. Dan engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Jadi kulit dan daging itu lebih dulu ada. Baru tulang itu tumbuh. Serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Jadi ini sangat sesuai ini. Perkembangan embrio ini memang sangat sesuai kalau di kitab Ayub ini. Tidak ada yang salah di sini. Jadi apa menurut kalian ini yang salah di sini yang mana? Oh jelas salah. Di situ dijelaskan bahwa kulit dan daging duluan yang terbentuk, baru kemudian dipasangkan tulang Jangan ditutup dan urat ayatnya. pada daging. Aduh, ditutup Apakah lagi ini ayatnya. masuk akal? Ini bukan dipasangkan. Kulit duluan, baru daging. Ini bukan dipasangkan. Ini kan memang ada yang ada awal dulu kulit dan daging. Tulang itu kan tumbuh. Oke. Dalam kulit dan daging Oke, ini. Tapi kulit dalil ayatnya daging. mengatakan lalu Tuhan memasangkan tulang. Berarti tulangnya belakangan. Menjalin aku dengan tulang. Bukan memasang, Pak. Menjalin aku dengan tulang. Itu kan tumbuh sesuai kan. Oke, gini. Duluan Tidak ada mana, yang salah Pak? di sini. Duluan mana ada, Pak? Duluan mana kulit dan daging daripada tulang di ayat ini? Duluan mana yang ada, Pak? Silakan. Iya, tulang itu yang terakhir. Yang mana kulit dan duluan? daging dulu. Kulit dan daging Tulang lebih dulu terakhir. ada. Sekarang manusia di muka bumi ini tulangnya di luar apa dagingnya di luar? Daging itu tumbuh, bukan tulang itu tumbuh, bukan ditaruh Saya tanya- begitu di dalam. Saya Itu tanya ke Anda. Anda kan manusia, tulang Anda di mana? Di dalam daging apa di luar daging? Iya, itu kan tumbuh di dalam daging. Anda jangan Berarti Anda ayatnya- jangan menggiring itu ditaruh. Itu tumbuh, Hah? tulang itu tumbuh, Pak. Bahkan Saya bukan- sampai Ini kita proses dewasa. loh, ini proses penciptaan manusia. Kulit, Astagfirullah. daging, baru tulang di dalam Iya. kitab yang Anda ambil dari agama lain. Kenapa dari agama lain, Pak? Itu agama kita. Memang Oke, kitabnya sekarang gini. Kristen ini. Oke. Ayub ini untuk Kristen. Iya, Ayub ini kan memang ajaran memang perjanjian lama itu. Dari tadi saya minta mana ayatnya bahwa kitabnya Bani Israel untuk seluruh manusia, kamu nggak bisa tunjukkan. Itu untuk seluruh manusia, Pak. Iya. Nah, ini dulu, Bang. Dalilnya ada Itu nggak ada? untuk manusia. Anggap saja iya, Fokuskan dulu di sini. biar nggak Lanjut. nangis. Iya, Fokuskan iya, dulu di Steve. sini nih. Biar nggak nangis nih. Ini dengerin dulu, Bang. Daging, Ya, kulit, dalilnya baru tulang, Pak Romi. Iya. Nah, sekarang Anda ini tulangnya ada di mana, Pak Romi? Tulang Anda ada di mana? Tulang itu ketika saya masih berbentuk embrio itu tumbuh di dalam daging saya, Pak. Hmm. di mana? Ini Nggak ada tulang loh diciptakan belakangan. tumbuh di dalam daging. Belakangan Iya. Astagfirullah. tulangnya. Nanti sudah bahkan berbentuk tulang itu manusia, terus tumbuh. baru dikasih tulang. Tulang itu tumbuh terus, Berarti dia Pak. disate dia. Apakah Anda menyangkal tulang itu tumbuh terus? Tulang itu tidak berhenti, dia tumbuh terus. Pak Romi baca ayatnya Belakangan lagi, Pak. Coba. tulangnya loh. Baca dulu ayatnya, Pak. Sekarang saya tanya sama kamu ya. Kalau orang Baca anak dulu. umur 10 tahun itu, Sebentar kalau dulu, anak Pak itu Romi baca umur lagi 10 tahun ayatnya, Pak. masih satu Sebentar, saya tanya dulu, Pak Romi. Pak Romi, Oh, ya. dengerin baik-baik, Pak. Di sini Ya. ayatnya, duluan, saya tanya Anda baik-baik. Di sini ayat ini, duluan mana tulang, kulit, daging, dan tulang? Yang mana duluan? Yang mana yang terakhir? kulit dan daging dulu, Baru tulang. ya tulang dan urat. Tulang. Oke, urat. Tulangnya Sekarang pertanyaannya, Anda manusia, tulang dan urat Anda ada posisi di mana? Tulang dan urat Anda ada posisi di mana dalam badan Anda? Di dalam tapi tumbuh, Pak. Anda nggak jawab, Di dalam tapi tumbuh. sorry, saya nggak mau mempermalukan Anda di sini. Lanjut, Bang. Nah, ini fakta, Pak. Anda saja yang terlalu bodoh untuk mengerti ini. Iya, memang faktanya manusia itu daging dulu, baru ada tulang dulu, baru daging di luarnya. Itu fakta. Tapi kitab Anda tidak bercerita tentang itu. Tidak ada manusia itu tidak ada dari daging dulu baru tulang dulu baru daging. Nah, Tidak kitab ada. Mu ini mengatakan itu. Pertama, sperma harus mengental dulu seperti keju. Anda pernah lihat keju? Anda pernah lihat keju seperti Ini argumen- sabun argumentasi. batangan kan?
argumentasi di sini Mungkin keju cair itu. mengada-ngada. Tapi kalau yang sebenarnya memang semua orang tahu itu dari manusia itu janin itu belum ada tulangnya, Pak. Kalau tulangnya gimana? Ada tulangnya dulu. Loh, ini Gimana justru pembentukan embrio ada sudah tulangnya utuh dulu? di dalamnya kulit dan daging, baru kemudian menjalin aku dengan tulang dan urat. Iya, tepat sekali, itu tidak salah. Di dalam janin Jadi belakangan itu, dagingnya, jadi belakangan tulangnya. ya tulangnya. Bahkan sampai sekarang tulang kita masih tumbuh terus. Iya, kalau masalah tumbuhnya oke. Masalahnya di sini jelas dikatakan bahwa dia tidak bersamaan dengan tulang, belakangan tulangnya. Iya, tulang itu tumbuh di dalam daging, Pak. Masa Anda tidak mengerti ini? Ini mudah sekali Loh, ini. saya bukannya tidak mengerti, kitab Anda ini yang lucu gitu loh. Kitab Anda. Kitab yang Anda ambil dari agama lain, ini yang lucu. Yang kemudian Anda jadikan sebagai acuan. Itu Bukankah kitab saya, Pak, engkau bukan? yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Jadi sperma itu dikentalkan di dalam seperti keju. Itu jadi tumor itu nanti di dalam, bukan jadi manusia dia. Anda harus lihat itu ada kata seperti. Ini loh, Ya, jadi kalau Jadi seperti sini. keju artinya apa itu? Iya. kau mengenakan kulit dan Itu kan daging tidak mengatakan itu. menjalin aku dengan tulang dan urat. Kalau Itu kulit seperti dulu. keju berarti dia benda keras. Ngerti enggak? Keju itu lembut, Pak. Sementara Itu nanti dibakar baru jadi keras. ilmuwan menemukan embrio itu sama seperti lintah. Kalau sama Iya. seperti lintah berarti dia kenyal, bukan seperti keju. Keju itu lembut, Pak. Dia nanti dimasak baru jadi keras, Pak. Tidak ada keju itu yang sudah keras. Serigalanya licik sudah dia. dibakar. Keju itu tidak kenyal. Mau pakai Ini ilmu harus jurus harus ya, serigala apapun itu tidak kenyal keju itu. Keras dia. Keju itu Jangan-jangan Anda lembut, tidak Pak. pernah lihat keju. Keju itu Memang lalu lembut, dikeraskan. tapi Iya. dia keras. Itu keju. Ini kan jelas. Tadinya mengental. Kemudian dikeraskan seperti keju. Apa di situ dikatakan keju yang sudah dibakar? Tidak kan, Pak? Ini dikatakan Dikentalkan seperti Padat. keju. Dia Bukan dikentalkan. cair. Keju itu, Seperti keju. keju itu cair, Pak. Ketika dia pembentukan itu dia cair dia. Lalu dipadatkan. Ini dikentalkan. Ini Itu dikentalkan dikentalkan. dulu. Keju itu kental dulu, Pak. Kalau keju keras itu sudah di makanan itu, Pak. Loh, gimana sih? Enggak pernah lihat keju orang ini. Susu dan mengentalkan aku seperti keju. Iya, coba Anda lihat pembentukan keju gimana, Pak. Itu cair itu, Pak. Kental itu, Pak. Jadi keju itu bukan keras. Pasta. Oh. Iya, seperti pasta itu. Oh bukan seperti pasta. Itu lebih Cair susu. lebih kering lagi, lebih kering Itu kitabnya lagi. dibantah-bantah. Nggak pernah lihat keju dia nih, nggak pernah lihat keju kayaknya. Ya, itu kan dibuat seperti keju. Anda tahu, coba Anda lihat membuat keju itu seperti apa. Itu cair, Pak. Kitab Anda di terjemahan 1954 di situ dikatakan dan membekukan aku seperti keju. Iya. Yang Anda gunakan itu terjemahan Apa yang baru. salah di situ? Apa yang salah di situ? Tidak ada. Dibekukan seperti keju. Justru Al-Quran yang Terjemahan salah, Pak. 2011, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan membekukan aku seperti keju? Wow. Mencurahkan aku. Karena keju itu cair dulu, Pak. Dia nanti kalau sudah mau dijual baru dikeraskan. Ini sudah dalilnya sudah menjelaskan dibekukan seperti keju. Dikentalkan, Pak. Ya suka-suka kamulah, karena terjemahan lama mengatakan dibekukan. Di situ sebenarnya tidak ada masalah, justru Al-Quran yang bermasalah dengan penciptaan embrio, Pak. Loh, gimana Pembentukan ceritanya Anda embrio. menyalah-nyalahkan Al-Quran? Nih, saya bacakan dalilnya di Al-Quran. Ini Dan lihat tidak- nih, Buka. di screen, Coba buka di screen. Al-Quran, Pak. Oke, saya bacakan di Al-Quran ya. Mengentalkan. Ada Ya. dua ini. Maksudnya Dan dikentalkan sesungguhnya setelah kami dikatakan telah dibekukan. menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Lalu kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk Maha Suci Allah,
pencipta yang sangat baik. Nah, apa yang bertentangan di situ? Iya, yang bertahan situ tulang sudah ada dulu baru dibungkus dengan daging. Lah kan memang begitu. Memang begitu manusia itu. Tulang di dalam baru kemudian ada daging dan berkembang sesuai dengan apa yang embrio ini serap dari kandungan saripati ibunya dalam rahim. Memang begitu. Bukan. Embrio itu, Pak, embrio itu tidak tulang dulu ada dibungkus dengan daging, bukan. Itu tulang bertumbuh di dalam daging, Pak. Jadi daging harus ada dulu. Kan dalilnya sudah jelas. Dengarkan. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi mani. Oke? Lalu mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Oke? Nah, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Coba. Ada kan? Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, di kitab Anda kulit dan daging baru tulang. Berarti tulangnya di luar, dagingnya di dalam. Gimana? Bukan, tulangnya tumbuh di dalam, Pak. Tulangnya tumbuh di dalam daging, begitu. Karena tulang itu tumbuh. Ambil dari Bani Israel, itu jelas dikatakan kulit dan daging baru ada tulang dan urat. Malah urat lebih dulu di luar dia. Oh ya, ini terserah lebih kamu aja. parah lagi nih. Saya lucu kalau mendengar. Kan terserah saya. Makanya kalau ngambil kitabnya orang itu dipelajari dulu, bro. Jangan asal comot kitabnya orang. Ya, berhenti mengklaim diri Anda sebagai pengitab kitabnya Bani Israel. Itulah yang saya bahas tadi. Siapakah serigala itu? Serigala itu yang mengambil kitabnya agama lain dan diakui sebagai penganut daripada kitab itu. Yang bagus diambil, yang buruk dibuang. Puasa diambil, padahal yang lainnya sunat dibuang. Oke. Terus Ya kembali ke topik hukum kasih tadi dulu. Gimana hukum kasihnya di Kristen ini? Nggak bisa ketemu itu, Bajul. nggak bisa ketemu karena apa? Ya? Tidak bisa ketemu karena apa? Itu nggak cocok. Hukum kasih kalau Bukan. diterapkan itu nggak cocok. Maksudnya Nggak ada. Orang Islam tidak mengenal kasih Bapa. tidak, dia ketemu. Islam lagi yang terkenal kasih Bapa. Dengan kasihnya Bapa itu memberikan aturan-aturan yang harus ditaati manusia. Kalau dia taat kepada aturan Tuhan, maka Tuhan akan kasih ke dia. Tapi kalau dia ingkar terhadap aturan Tuhan dengan alasan Tuhan datang dalam rupa manusia untuk membebaskan orang-orang ini dari hukum Tuhan, itu baru dibilang serigala. Bukan, Islam tidak mengenal Bapa, tidak mengenal kasih Bapa. Jadi menurutmu kasih Bapa itu apa? Dia datang sebagai manusia disunat lalu dibunuh gitu? Ya, kasih Bapa itu, kasih Bapa, Anda begini saja ya. Bagaimana Anda mengasihi anak Anda? Begitu tuh kasih Bapa. Islam itu tidak ada. Itu memberi kasih kepada Bapa mengasihi anaknya itu memberikan aturan-aturan. Enggak, Islam tidak mengenal Bapa. Di mana Islam mengenal Bapa? Allah itu Bapa. Tidak. Kalau ada Bapa berarti ada anak. Apa? Itu ajaran Romawi lagi yang kamu bawa itu. Istilah anak itu adalah hamba. Itu yang perlu kamu pahami. Bukan, anakku yang kukasihi, hambaku yang kukasihi. Bukan anak dalam segi biologi, bukan. Bukan anak rohani. Kita ini anak rohani. Kalau Islam itu... itulah yang disebut serigala. Itulah yang dimaksud serigala. Islam tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal kasih Bapa. Makanya untuk membahas tentang kasih. Sekarang kamu kenal Bapa itu apa? Menurutmu Bapa itu apa? Bapa itu Bapa saya yang di surga. Iya, Bapa itu apa? Allah itu Bapa saya yang di surga. Iya, Bapa itu maksudnya apa? Bapa eyang lo atau apa itu maksudnya Bapa itu? Penciptaku, pencipta saya ini Bapa saya. Nah, itu berarti pencipta alam semesta itu oleh Islam dikenal dengan sebutan Allah. Iya, tidak pernah mengenal Bapa. Makanya suka kamu, karena kamu kan pengajar ajaran Bapa. Ajaran Bapa itu kan ada ajaran Yunani, ada Bapa, ada anak, ada ibu. Itu bukan. Ajaran Yunani, ajaran. Itu ajaran dari Israel itu. Allah itu Bapa. Oh ya? Iya. Ya, kalau Allah itu Bapa, artinya mereka ini adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan sehingga mereka disebut sebagai anak Allah atau anak Tuhan. Dalam anak arti Bapa. Kata hamba Tuhan. Kita ini anak-anak Bapa di surga. Maksudnya anak-anak bapakmu melahirkan gitu punya istri, bukan kan?
Makanya Ya. kita mengenal kasih Bapa. Pak Bapak Roni, mengasihi. Kasih Pak Roni, Bapak itu yang mana? Pak Roni. Kasih Bapak itu yang mana? Iya, kasih Bapa. Anda Iya, yang sebagai mana? Bapa mengasihi anak Anda, begitu hubungan kita dengan Bapa di surga. Jadi itu Islam tidak mengenal itu. Oh, jadi Bapak mengasihi kamu dengan menyembah kepada anaknya. Itu yang dimaksud kasih. Anaknya itu itu Ya. adalah kasih Bapa kepada kita. Iya, yang mana itu? Yang kamu maksud kasih yang mana? Begini ya, anaknya itu Eh, anak dan Bapa itu, hubungan anak dan Bapa itu ketika kita di dalam anak, kita memang menjadi anak Bapa kita. Bapa di Iya, surga. maksudnya di dalam anak itu maksudnya kamu masuk ke dalam perutnya Yesus atau gimana maksudnya? Dalam pengertian rohani, bukan jasmania. Oh, maksudnya apa itu? Dalam pengertian rohani itu maksudnya gimana? Kalau Islam tidak akan mengerti itu, karena Nah, justru itu Anda jelaskan supaya kita ngerti. Anda tidak akan mengerti. Anda harus menerima kasih Bapa Kenapa dulu. bisa sementara akal saya berfungsi? Anda harus menerima kasih Bapa dulu, yaitu Tuhan Yesus. Baru Anda mengerti kasih Bapa itu, begitu. Anda pingin mengajarkan ajaran serigala, mau mendoktrin di sini. Itu di gereja. Kalau di sini nggak bisa. Kita kan membahas tentang kasih. Anda kan tidak Iya, mengerti sekarang kasih itu gimana. Siapa Kasih itu bilang tidak saya bisa nggak ngerti kasih? jelaskan. Kasih itu saya jelaskan sama Anda. Anda harus Kasih terima itu adalah ketaatan kepada Sang Pencipta alam semesta. Kasih itu adalah ketika Sang Pencipta alam semesta memperkenalkan dirinya melalui para nabi dan menginginkan manusia berlaku seperti apa yang ada dalam aturannya. Itu yang dimaksud kasih Tuhan kepada manusia. Salah. Nah, yang Anda maksud kasih Bapa kepada Kristen itu apa? Makan babi, tidak sunat. Itu yang Anda maksud kasih, menyembah kepada manusia. Itu kasihnya Tuhan sama Anda. Kalau kita di ajaran Kristen, kita tidak perlu ditakut-takutkan dengan hukum dengan apa semua. Kalau kita mengasihi Bapa, sama seperti anak Anda mengasihi Anda, dia akan mengasihi Anda secara otomatis. Bukan nanti Anda mengeluarkan aturan ini itu harus hukum ini hukum itu, bukan. Kalau Anda mengasihi Bapa Anda, Anda kalau mengasihi Bapa Sekarang Yesus datang bunuh diri itu yang tidak percaya bahwa dia datang bunuh diri itu apa hukumannya? Kasih aja. Kayak gimana kasihnya? Sekarang Yesus datang bunuh diri, yang tidak mengimani dia datang bunuh diri, apa hukumannya? Jangan kemana-mana dulu ya, saya menjelaskan kasih ya. Ya itu makanya, kasih itu kan menurut Anda mengimani Tuhan, datang dalam rupa manusia, bunuh diri, menyerahkan nyawanya, barang siapa yang percaya diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya, apa? Binasa. Ayo, binasa. Nah, terus kasihnya di mana? Kalau ternyata dia mengajarkan kebinasaan kepada orang yang tidak menyembahnya. Dia kasih apa yang Anda jajakan? Sekarang Bapa di surga sudah menawarkan kasihnya. Ada di dalam anaknya. Ya, kasihnya. Ya, sekarang kasihnya Anda seperti mau menerima anaknya atau menolak anaknya? Saya menerima Yesus sebagai utusan Allah. Apakah itu salah? Itu salah, tidak menerima itu. Tidak menerima kasih Bapa. Karena Yesus itu kasih hidup Bapa. kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Itu salah. Iya. Anda tidak mengenal Yesus. Karena Yesus, siapa Yesus menurut Yesus dulu? Tunggu. Siapa Yesus menurut Yesus? Jawab. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Anda harus terima Yesus dulu. Kalau Yesus itu adalah kebenaran, berarti yang benar apanya? Yesus adalah kebenaran. Ajarannya? Iya, apanya yang benar di situ? Pribadi Yesus adalah kebenaran. Al-Haq. Iya, pribadinya yang kebenaran itu yang kayak mana? Anda harus kebenaran yang mana maksudnya? Dulu, baru paham itu. Saya menerima Yesus sebagai anak Maria, sebagai utusan Tuhan, sebagai manusia yang mengajarkan menyembah kepada Allah. Anda menerima Yesus sebagai apa? Ya, Anda tidak menerima Yesus sebagai anak Allah. Saya menerima Yesus sebagai utusan Allah. Iya, tidak, itu salah. Yesus salah. Bukan Yesus itu. Yohanes 17 ayat 3 itu perkataan siapa? Iya, Yesus itu anak Allah itu. Apa Anda mengakui Yesus anak Allah? Hidup kekal itu diperoleh ketika mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Bukan. Itu ketika Anda menerima perkataan Yesus loh. Itu perkataan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya, tidak ada yang lain, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Terus? Iya.
Utusan Apa ini yang siapa salah? dulu? Utusan ini anaknya. Utusan ini adalah anak Maria yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Utusan itu anak Allah. Bukan cuma Mau apapun yang Anda katakan konsep Yunani, anak Allah, anak Allah, anak Allah. Yang pasti Allah itu tidak punya anak dalam arti yang sebenarnya. Anak Allah itu artinya utusan Allah, kekasih Allah, hamba Allah, yang dekat kepada Allah, yang mengajarkan ajaran Allah. Itu disebut dengan anak Allah. Tidak, Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu. Tuhan Yesus yang Bapa di surga itu, Bapa di surga itu langsung berbicara dari surga itu, suara Bapa itu, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Apakah Bapa yang di surga itu adalah anak? Bukan toh? Bukan. Nah, berarti Yesus itu bukan Bapa. Makanya Yesus kenal Yesus itu sebagai utusan. Yesus bukan anak Bapa. Itu artinya utusan, anak itu artinya hamba. Yesus makanya bukan Yesus Bapa. mengatakan Yesus itu Tuhan dan Allah, bukan Bapa. Kalau Allah itu apa? Anak bukan Bapa. Allah itu. Kalau Allah itu apa? Allah itu. Kalau Allah itu apa? Allah itu esensi dari Sang Pencipta. Berarti Bapa itu apa? Esensinya apa? Pencipta. Iya. Berarti Allah dan Bapa satu esensi. Anak dan anak berarti dan Bapa sama. Berarti sama kan? Nah, sekarang saya tanya, Yesus pencipta? Iya. Hah? Iya. Berarti Yesus itu Bapa? Iya, dalam keilahiannya dia pencipta. Bukan Bapa. Saya tanya, Yesus bukan ilahi, bukan ketuhanannya Yesus yang saya tanyakan. Karena Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Yang saya tanya, Yesus itu Bapa? Siapa bilang Yesus tidak pernah menjadi Tuhan? Alkitab kapan Yesus menjadi Tuhan? Alkitab itu menyatakan Yesus itu Tuhan. Alkitab yang mana yang Anda maksud Yesus mengatakan semua Tuhan? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di mana di Perjanjian Lama dikatakan Tuhan itu adalah Yesus? Di Perjanjian Lama, Tuhan itu adalah Yesus. Itu sangat banyak sekali. Itu penampakan-penampakan itu dalam Perjanjian Lama yang satu ayat bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Telah lahir ayat aja. Telah lahir bagimu Yesaya ya, telah lahir bagimu Kristus. Jadi Bapa itu dilahirkan jadi manusia gitu. Seorang anak telah lahir bagi kita. Itu seorang, saya tanya Tuhan, bukan orang, Tuhan. Iya, telah lahir bagimu manusia. Tuhan. Iya, situ anak Allah. Terus yang lahir ini apa? Kalau telah lahir bagimu Tuhan itu ada di kitab Lukas ayat 2 itu. Itu Lukas, tadi Perjanjian Lama katanya. Kalau Lukas itu kan serigala yang punya. Sekarang yang saya tanya Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Yesus mana? Kalau yang telah lahir, Yesaya 9 dan Yesaya 7 itu bercerita tentang Ahaz, Raja Ahaz yang dijanjikan oleh Allah seorang penolong. Jadi bernama Yeskiel. Jadi Ahaz itu Allah yang perkasa dia. Nah, terus Raja Ahaz itu Allah. Iya. Rajanya orang-orang Israel itu Allah. Jadi menurut kamu itu, kalau kamu bilang itu Ahaz, berarti Ahaz itu Allah yang perkasa dia. Loh, itu kan pandai-pandaiannya kamu yang menerjemahkan kitab Perjanjian Baru dengan mengatakan Immanuel itu adalah Allah yang perkasa. Tidak, itu memang dikatakan di Alkitab itu memang. Di mana dalilnya disebut Yesus itu adalah Allah di dalam Perjanjian Lama? Nanti kamu diinjak-injak sama yang punya kitab lagi. Yang punya kitab saya. Kelihatan kan? Memang yang punya kitab siapa? Yang punya kitab kita Kristen. Gitu. Inilah. Jadi sekarang Anda mengaku sebagai darah Yahudi. Yang punya kitab Tuhan itu umat Tuhan, bukan khusus Yahudi ya. Mulai pakai bulu domba lagi. Sekarang saya tanya, Anda itu darah Yahudi? Apa hubungannya ada umat Allah dengan darah Yahudi? Umat Allah itu tidak punya umat. Allah itu punya hamba, makhluk. Yang punya umat itu nabi. Tidak ada, nabi tidak punya umat. Anda keliru. Ya, terserah kaulah. Sekarang saya tanya, kamu nabi itu hanya manusia Yahudi, orang kamu berdosa. itu darah Yahudi. Saudara itu darah Yahudi. Nabi itu hanya manusia orang berdosa, kok bisa punya umat? Nabi yang punya umat berdosa. itu Tuhan. Ya udah, suka-suka kamu lah. Kamu semua kan nabi berdosa. Yesus. Sekarang saya tanya, kamu darah Yahudi? Semua nabi berdosa, jadi bukan umat nabi. Tidak ada umat nabi. Udah mulai nggak berfungsi otaknya orang ini. Silakan yang lain. Dan Yesus itu hamba loh.
Kalau kita lihat di dalam Matius 12 ayat 18, Yesus ini seorang hamba. Iya, hamba itu siapa Yohanes dia? 4 ayat 22. Iya, dia datang ke manusia merendahkan diri, menjadi seperti manusia seorang hamba. Itu ya apa yang saya katakan ini perkataan Alkitab semua, bukan saya asal-asal. Cuma saya tidak punya waktu untuk mencari ayat-ayat itu, akan butuh waktu lama. Makanya saya katakan kami di sini lebih paham gospel daripada Anda. Oh, Anda salah. Anda belum tahu. Anda nunjuk ayat aja nggak bisa. Iya, saya bukan tunjuk ayat tak bisa. Saya itu mau mencari itu butuh waktu. Di sini kan debat saya tidak mempersiapkan karena ayat-ayatnya. Kalau mau debat ya saya siapkan ayat-ayatnya, begitu. Kalau saya begini. Oh, jadi tadi ini bukan debat. Ya ini berdebat, tapi kan saya belum menyiapkan ayat-ayatnya. Ini kan debat ini kan dengan ayatnya nggak apa loh, dengan ayat. Kalau debat itu harus pakai topik, begitu. Itulah saya katakan serigala itu tidak benar-benar bagian daripada Yesus. Kalau murid Yesus itu pasti cinta terhadap ajaran Yesus. Karena kitabmu bukan ajaran Yesus ya, yang akan Anda sajikan di sini kasih dan kasih. Ya, kasih tak sampai. Ini kan Anda sudah kembali di topik awal ya. Sekarang saya jelaskan ya tentang serigala berbulu domba ya. Anda tahu serigala berbulu domba itu, mereka itu mau mengembalikan umat Kristen itu kepada hukum Taurat. Itu serigala berbulu domba itu. Mereka melakukan ini itu. Padahal gitu. Tuhan Yesus tidak menuntut itu. Tuhan Yesus sudah bilang sudah selesai. Saya sudah tanggung itu. Oh gitu. Jadi kan jadi sia-sia pengorbanan Kristus itu di dalam iman Kristen menjadi sia-sia kalau kita kembali ke Taurat. Nah, sekarang saya tanya, siapa non-Yahudi yang sekarang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yahudi? Kenapa kita tidak mengikuti Yahudi? Kita pengikut Tuhan, bukan yang mengaku sebagai pengikut Yesus, maksud saya. Wawasan Anda sempit rupanya. Siapa yang non-Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Yesus? Islam atau Kristen? Oh, kalau Islam itu membangkang itu, bukan mengikut Yesus. Oke. Saya kunci di situ ya. Berarti Islam tidak pernah nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Iya. Oke. Nah sekarang siapa di antara pengikut Yesus yang nyamar sebagai pengikut? Yang Bani Israel atau Bani Goyim? Iya, itu nabi-nabi palsu itu. Pengajar-pengajar palsu. Iya. Nah, pengajar palsu itu ada di tengah-tengah kekristenan itu. Tuh, pede sekali Anda. Pede Anda ini. Itu memang ajaran Alkitab itu. Sekarang saya tanya, serigala itu kata Yesus berasal dari orang-orang Farisi. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap orang Farisi. Siapa orang Farisi yang kemudian mengajarkan kekristenan pada Anda? Iya, orang Farisi yang mengembalikan itu ajaran Tuhan itu, penebusan itu kepada hukum Taurat. Itu salah itu. Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Nah, itu sudah ketahuan kan? Justru Anda menyalah-nyalahkan ajaran Yesus. Kapan Yesus menyalah-nyalahkan Taurat? Kapan? Di mana ayatnya? Yesus menyalah-nyalahkan Taurat. Farisi itu mau menyangkal apa yang telah Yesus lakukan. Itu maksudnya. Saya jelaskan dulu ya. Jangan dulu dipotong, saya jelaskan ya. Ketika Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaan Bapa itu sudah menyelesaikan itu hukum Taurat itu orang Farisi mau mengembalikan lagi kepada hukum Taurat. Itu pengajar-pengajar itu mau mengembalikan kembali ke ajaran hukum Taurat. Itu yang disebut serigala-serigala itu. Serigala berbulu domba. Jadi mereka jadi yang mengajarkan Taurat itu Anda sebut serigala. Berarti yang taat kepada Taurat saat ini itu serigala ya. Kristen bukan. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Orang yang mau menyangkal apa yang sudah digenapi oleh Yesus itu. Sekarang Yesus itu menggenapi Taurat itu maksudnya apa? Menghilangkan. Tuhan Yesus datang itu dosa manusia itu datang ke dunia karena satu orang. Begitu juga Yesus menyelesaikan dosa itu, satu orang. Adam. Siapa satu orang itu? Kalian fitnah lagi siapa? Adam. Oh, apa dosa Adam sampai dosanya itu berimbas kepada Anda? Dia melanggar. Saya kan sudah jelaskan tadi kan dia melanggar. Dia melanggar aturan Tuhan. Apa aturan Tuhan yang dilanggar oleh Adam? Saya bicara dengan balita ini atau orang yang paham agama.
Katanya paham Alkitab. Saya Kenapa tidak tahu? membuka wawasanmu supaya Anda waras. Sekarang dosa apa yang Anda melakukan sehingga Anda merasa kepedean juga berimbas dosa Adam kepada Anda? Iya, Jawab aja. Apa Anda tidak tahu Adam? Apa Anda tidak tahu cerita Adam? Saya tahu Anda menuduh Adam makan ilmu pengetahuan sehingga Anda bisa cebok, tidak seperti binatang karena Adam makan buah ilmu pengetahuan. Andai saja Adam tidak makan buah itu, Anda sekarang telanjang bulat kemana-mana. Ngerti? Sekarang saya tanya, besar mana dosanya larangan Adam untuk makan buah pengetahuan dengan larangan Allah untuk makan babi? Benar mana dosanya, yang mana lebih besar? Jawab. Larangan-larangan, maksudnya larangan gimana? Nggak usah deh. Kamu suruh pendetamu masuk sini. Apakah orang makan babi berdosa? Apakah orang makan babi berdosa? Apakah orang makan ilmu pengetahuan berdosa? Jelas. Karena jelas dia menerima juga. Pengetahuan dari Imamat 11 ayat 7. Janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Berarti itu hanya lebih menyukai ini, akhi. Lebih menyukai manusia itu hidup seperti hewan. Yang ngerti baik dan buruk. Anda harus membedakan najis dan dosa. Di dalam kitabmu itu. Najis dan dosa itu beda. Anda tidak bisa membedakan najis dan dosa. Kalau haram, cuci tangan itu dosa atau tidak? Kalau ke pasar itu, Anda tidak pulang rumah, Anda tidak membasuh tangan Anda. Itu najis. Sekarang di dalam kitabnya Bani Israel makan babi itu haram atau tidak? Anda harus membedakan dosa dan najis itu beda, Pak. Saya tanya, makan babi itu haram atau tidak? Anda tidak bisa membedakan dosa dan najis. Saya tanya, Anda babi di dalam kitabnya Bani Israel itu haram atau tidak? Iya, haram dan najis dan dosa itu beda, Pak. Oh, jadi kalau misalnya Allah perintahkan, jangan kau makan babi, tapi dimakan babinya. Apakah itu bukan dosa? Najis itu berbicara tentang kotor. Saya tanya, makanya saya katakan dosa. Kalau mau menjadi serigala, kamu harus menguasai kitab. Jangan serigalanya setengah-setengah. Kamu itu serigala bayi di depan saya. Saya tanya, ketika Allah itu mengatakan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, lalu kemudian Anda makan, melanggar perintah Tuhan. Apakah itu dosa atau bukan? Apakah menjadi najis berarti menjadi berdosa? Itu kan larangan, itu kan larangan. Cara berpikir Anda tidak bisa membedakan najis dan dosa. Sekarang saya tanya, ketika ada perintah jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, lalu kamu langgar, kamu malah memakannya. Apakah itu dosa? Apakah itu dosa? Coba Anda jelaskan dulu perbedaan dosa dan najis. Tunggu dulu, ketika Anda melanggar perintah Tuhan, dosa atau bukan? Kalau Anda paham Alkitab, coba jelaskan perbedaan dosa dan najis. Kalau dosa itu adalah hal yang diterima oleh manusia karena melanggar perintah Tuhan. Kalau yang dikatakan najis adalah sesuatu yang diatur Tuhan untuk tidak dimakan, untuk tidak disentuh, lalu kemudian disentuh. Itu najis. Kalau yang dikatakan dosa, yang dilanggar adalah apa yang diperintahkan untuk tidak dilakukan. Itu kemudian dilanggar, akibatnya dosa. Pertanyaan saya, ketika Allah melarang makan babi, kemudian Anda makan babi, apakah itu dosa atau bukan? Ayo, bingung kan? Balik ke najis nanti. Ayo. Balik ke najis itu. Oke, jadi saran saya, kalau Anda ingin menyamar serigala, Anda harus kuat di gospel dan Bible. Ya, Anda belum kenal saya kayaknya. Apalagi di sini ada Gurunda Akhi Sugiono. Ayo, mulai nyanjung lagi. Lari nih. Sudah lari ngacir. Ada lagi? Ini juga ada yang bernama Ivan Papua. Ayo, silakan masuk. Muslim itu. Muslim banget. Ini nyamuk semua orang diam. Semua orang gimana sih? Saya tahu. Itu saudara kita. Beliau janjian dengan saya mau jumpa di Makassar. Dibantai juga lah, Bang. Betul. Saya ini kan silakan ngomong. Iya. Saya ini masih mengikuti zaman dulu karena kami di sini masih pakai koteka. Ya. Jadi ini ajaran kasih yang kami terapkan di sini di Papua. Bang Ipan.
Mau dibantai juga Bang Ipan. Nah, itu Bang Juma gimana tuh? Oh, iya. Jadi bagaimana tadi saya tadi terputus ya? Nah, ini. Tuh. Kasihkan Ini goreng siapa? Barona. Nah, ini Pak Ipan. Oh, berarti Ini sudah di Pak Makassar. Imanes. Ini Pak Imanes. Wis cakep orangnya ya. Nah, Pak Imanes. Nah, ini Pak Ipan. Tuh Pak Ipan. Iya. Baiklah. Baronang ya. Tapi Pak Imanes tidak tahu makan ikan. Nah, ini Pak Ipan. Cakep. Ini Pak Ipan Manre Bale Tunu. Begitu. Biar Habis jelas. makan disuruh makan lagi ya. Tapi Bang Juma nggak tahu itu makan coto tuh. Oh iya, benar. Kami sempat makan coto Makassar di tempatnya Pak Lanyala, Bajuma, di Surabaya. Ayo siapa lagi yang Iya, mau iya. ngomong kalau Tuhan orang Islam itu Tuhan baru? Sini. Begini, saya mau ngomong nih. Jadi saya jelaskan ya ke ayat Ayub tadi, ayat 10 ayat 11 ya. Bahwa manusia itu tulangnya di luar sama uratnya. Jadi daging dulu di dalam, tulang kita di luar. Itu Iya, ayatnya. Katanya cocok dengan ilmu pengetahuan Sate saintifik. dong. Cocok dari Hong Kong. Sate. Nah, makanya. Tapi cocok menurut dia. Nah, otaknya di mana itu? Gimana itu? Yang lucu Rasa lagi urat saya lah. ini, Akhi. Kemarin debat sama siapa? Firman. Siapa namanya? Firman tuh ada channelnya itu. Firman Ilahi. Oh, firman menjadi manusia. Bukan. Roti hidup. Bukan, satu lagi. Pencari firman Ya. Ya udahlah. itu kan saya terangkan Pencari soal itu. Hmm. Apa namanya? Ilmuwan mana yang mengetahui bahwa sebelum adanya Islam itu sudah mengetahui bahwa manusia itu sebelumnya itu seperti lintah, saya tanya seperti itu. Di kampung saya dukun bayi ada yang tahu katanya, kan goblok jawaban seperti itu. Goblok. Seputar iman ya, ingat saya seputar iman. Debat di channelnya Bang Nong, saya tunjukkan itu. Kita buktikan Tuhan yang benar itu yang mana. Jadi nggak usah main klaim, kita buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu setelah kepepet asal